Selamat malam saudara seiman dalam kasih karunia Yesus Kristus. Kali ini aku akan menyampaikan firman Tuhan menurut Ibrani 4. Sebelum mendengarkan ataupun membaca firman Tuhan ini, mari berdoa. Ya Allah Bapa, Raja di atas segala raja, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Yesus Kristus, penyelamat kami, dan juru selamat hidup kami. Engkaulah yang menyediakan yang kami perlukan, Engkaulah yang menyediakan yang kami butuhkan. Terpujilah Engkau di atas segala kami yang hidup ini Tuhan. Berkatalah Engkau atas firman Tuhan ini. Kiranya Engkaulah Tuhan kami yang akan menumbuhkan iman kami dan menjadi kekuatan kami dalam menghadapi persoalan yang akan datang kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari perhentian yang disediakan Allah. Ibrani 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi, sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberikan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perankaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang
dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita telah berpegang teguh pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Sebelum merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 1 sampai 16, mari kita berdoa penutupan pembacaan firman Tuhan ini. Selanjutnya merenungkan firman Tuhan ini menurut kehendak Allah yang akan terjadi kepada kita di hari-hari berikutnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, Raja di atas segala raja, Allah yang kami sembah, Allah yang telah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi sama seperti kita, yang tak berdaya dan yang tak bisa apa-apa, tetapi ia berkuasa atas kehidupan dan kematian, sebab Yesus Kristus telah mati untuk kita sebagai manusia, dan telah bangkit menyatakan kemuliaan Allah, bahwa hari kebangkitan ada untuk manusia. Yang percaya maupun yang tidak percaya akan dibangkitkan menurut kehendaknya. Sebab Engkaulah yang akan menghakimi kami semua dengan tubuh telanjang kami. Tidak ada satu pun hal yang kami sembunyikan di depan-Mu, Tuhan Allah kami. Sebab Engkaulah Allah yang melihat segala sesuatu dan melihat kebenaran segalanya, Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus yang telah menang untuk kami dan telah menyatakan untuk kami bahwa ada hari kebangkitan, bahwa ada kerajaan surga nyata dalam hidup kami. Terpujilah Allah kami yang besar kuasanya. Teragunglah namamu Yesus Kristus. Kasih karuniamu kekal bagi kami semua yang telah mendengarkan maupun membaca firman Tuhan Ibrani ini, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, bahwa kami tak bisa mengingat dalam hidup kami ini. Tetapi kami percaya firman Tuhan itu hidup, yang mampu mempertimbangkan maupun mencegah pikiran kami dalam memberontak, tetapi menuju kebenaran firman Tuhan yang hidup dan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Berkatalah dalam hidup kami, jadikanlah hidup kami seperti yang Engkau inginkan, Tuhan. Biarlah orang lain yang tidak mengenal Allah dapat mengenal Allah melalui diri kami, dalam tindakan kami, dalam ucapan kami. Karena kami bait kudus-Mu, bait suci-Mu. Teragunglah namamu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap setia menemani hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas hidup hari ini, Tuhan. Dan kami akan istirahat pada malam hari ini. Kiranya Engkau melindungi kami pada hari ini, pada malam hari ini.
kegelapan yang sangat gelap dalam hidup kami, dan Engkau akan menurunkan cahaya terang kasih setiamu, memberikan kami kekuatan dan ketenangan dalam istirahat pada malam hari ini. Sehingga pada besok pagi hari, bila mana Engkau berkehendak, kami akan diberikan kekuatan-Mu untuk menjalani hidup harian kami, Tuhan. Apa yang kami lakukan, kami jalani, kiranya itu dapat memuaskan hati-Mu, dan cegahlah hidup kami supaya kami tidak jatuh dalam dosa yang sama lagi, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami, Allah yang hidup, yang sakit disembuhkan, yang lemas dikuatkan. Sebab Engkau Allah yang besar, pemilik segalanya, mempunyai kehidupan yang sejati. Teragunglah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau akan membungkus kami semua dengan kasih karunia-Mu. Sebab kasih setia-Mu ada untuk kami semuanya, dan tidak pernah memilih latar belakang kami maupun fisik kami, tetapi Engkau memberikannya dengan percuma-cuma. Engkau memberikannya dengan kebebasan. Kami akan mengambil kasih setia-Mu, Tuhan, untuk memperoleh keselamatan kami. Sebab Engkau Allah kami, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, saudara-saudara, terima kasih atas firman Tuhan dalam Ibrani 4 ini, ayat 1 sampai 16. Di sini tentang perhentian. Perhentian itu artinya puncak dari segala kegiatan maupun dari segala yang kita lalui dan kita kerjakan. Di sini kita mau berhenti di hari Tuhan, yaitu kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan di dalam kediamannya. Kediamannya yaitu yang berarti kerajaan Allah. Walaupun kita sebagai manusia merasakan kesalahan kita sendiri, percayalah dengan membaca firman Tuhan ini. Firman Tuhan itu hidup, dan Ia sanggup membedakan pertimbangan kita dan pikiran hati kita. Sehingga firman Tuhan ini akan membenarkan kita di hadapan Allah dan di hadapan malaikat kudusnya. Kita dibenarkan oleh kasih Yesus Kristus. Kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Karena itu, sembahlah Yesus Kristus, anak Allah. Kita harus berpegang teguh pada keyakinan kita menurut iman kita. Terima kasih saudara telah menonton video ini maupun membaca firman Tuhan Ibrani 4 ayat 1 sampai 16. Sampai jumpa di hari berikutnya. See you next time. Tuhan Yesus memberkati kamu, saudara seiman.